Alhamdulillah Bapak Ibu, kita awali dengan saling mendoakan supaya menambah keberkahan sore hari ini. Tema yang coba akan kita kupas, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentang jangan bersedih. Allah bersama kita. Nah, ini tema yang menarik. Mungkin pertanyaan awalnya, adakah di antara kita yang gak pernah sedih? Gak mungkin ya Pak. Itu fitrahnya kehidupan. Fitrahnya kehidupan itu tempatnya masalah, tempatnya ujian. Betul? Bahkan ada sebuah kalimat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam. Beliau sampai mengatakan, La tastaghrib wuku'al akdar. Apa artinya? Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan, banyak masalah, banyak persoalan. Karena itulah fitrahnya kehidupan. Selama kita masih hidup, Bapak Ibu, kita akan ketemu dengan yang namanya masalah. Sampai Allah katakan dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kamu. Apa yang dirasakan orang-orang sebelum kita? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi ini watak asli dari kehidupan dunia Bapak Ibu. Kita akan ngalamin yang namanya goncangan-goncangan kehidupan. Betul ya Bapak Ibu? Dari wajah-wajahnya wajah pengalaman kayaknya kan. Jadi jangan heran, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, turbulence atau goncangan kehidupan itu kita pasti ngalamin. Dengan judul yang mungkin beda-beda. Beberapa di antara kita mungkin goncangannya itu goncangan finansial, goncangan ekonomi. Saya dari tahun 2012 Bapak Ibu itu sudah berkarir sebagai seorang trainer. Jadi sudah 10 tahun lebih. Jadi pengalaman dengerin curhat banyak orang di sesi training, di sesi counseling, pada saat coaching one by one. Itu banyak gitu ya, dari situ banyak belajar. Dari pengalaman orang saya pribadi banyak belajar. Dari pengalaman hidup sendiri juga banyak kisah. Ada teman-teman pengusaha yang ketipu sampai miliaran, tergoncang hidupnya, sedih gitu. Di sisi yang lain mungkin ada yang secara finansial baik-baik saja, tapi judul ujiannya beda. Ada yang mungkin goncangannya goncangan rumah tangga sama pasangannya, ada yang sama anaknya, ada yang dikasih sakit sama Allah. Tapi poin pentingnya, turbulence, goncangan kehidupan itu kita pasti ngalamin, betul ya? Yang kadang-kadang bikin kita sedih Pak, bikin kita berat gitu rasanya. Ya, sampai mata nasrullah dalam sebuah kalimat dalam Quran itu, sampai orang-orang soleh aja saking beratnya mengatakan, kapan ya pertolongan Allah datang? Jadi saya pengen mulai dari sini dulu, Bapak Ibu. Kita fahami dulu yang namanya fitrah kehidupan. Bahwa hidup itu emang tempatnya masalah. Walaupun ada pepatah yang mengatakan, badai pasti berlalu. Betul nggak kalimat itu? Ya kalimatnya betul Pak, tapi kurang lengkap. Kalau boleh kita lengkapi, yes, badai pasti berlalu, tapi selama kita masih hidup di dunia, begitu satu badai berlalu, nanti ada datang lagi yang lain, gitu ya Pak ya. Ya. Jadi biasa aja. Makanya kalau kata Allah dalam Quran surat Al-Hadid ya kalau saya nggak salah, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi begitu kita memahami bahwa memang begitulah kaidah kehidupan, Allah pergilirkan kalau dalam surat Ali Imran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kadang kita di atas, kadang kita di bawah.
Kadang kita punya uang, kadang kita nggak punya uang. Kadang semuanya serba mudah, kadang ada masanya berat. Kalau kita paham itu sebagai watak asli dari kehidupan, jadi biasa aja ketika ngalamin sedih, ketika ngalamin seneng, nggak melampaui batas. Ya. Setiap kita pasti pernah ngalamin yang namanya kesedihan. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya patah hati. Bahkan kata para ulama, Bapak Ibu, terkadang kita perlu merasakan patah hati. Sebagaimana ungkapan dari Maulana Rumi, kata beliau begini, you have to keep breaking your heart until it opens. Coba diulang Bapak Ibu. Ya. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah agar dia terbuka. Ketika hati kita patah, Bapak Ibu, dari celah-celah patahan hati itu, cahaya Allah masuk. Kalau belum patah, belum kebuka tuh hatinya. Jadi dalam perspektif itu, terkadang patah hati itu positif. Kadang kita baru sadar ketika ngalamin hati yang patah, betul? Termasuk ketika ngedidik anak, Bapak Ibu, kalau kita belajar ilmu parenting, kadang-kadang anak tuh perlu merasakan patah hati. Sebagai orang tua nggak boleh anak terlalu kita manja, terlalu kita jaga. Bahkan kalau perlu kita bungkus pakai bubble wrap gitu ya. Supaya dia nggak jatuh, supaya dia nggak terluka. Itu nggak bagus. Justru itu akan membuat anak tuh jadi lemah. Nanti mental anak kita, kalau sering kita kasih kemudahan, dia nggak pernah ngerasain susah, dia nggak pernah jatuh, dia nggak pernah konflik, nanti mentalnya jadi mental fragile. Mental apa? Fragile, tahu fragile? Tulisannya fragile. Pernah baca nggak? Itu baca di mana itu? Kalau ngirim-ngirim paket itu ya. Apa itu fragile itu? Rapuh, pecah belah Pak. Kalau anak dari kecil nggak pernah ngerasain jatuh, nggak pernah ngerasain kecewa, nggak pernah ngerasain sedih, nanti begitu beranjak dewasa, dapat tekanan dikit, pecah. Ya. Jadi nggak apa-apa, anak tuh kadang-kadang perlu ngerasain kecewa. Anak itu kadang-kadang perlu ngerasain sedih. Nggak mesti apa yang dia inginkan semua kita penuhi sebagai orang tua. Itu malah nggak bagus kalau dalam ilmu parenting. Justru malah jadi generasi yang lemah, gitu kan? Akhirnya muncullah istilah apa tuh? Generasi strawberry. Generasi yang dikit-dikit healing katanya gitu. Jadi pada batasan yang pas, kita perlu ngerasain patah hati. Kita perlu ngerasain sedih. Nabi aja ngerasain sedih kok Bapak Ibu, betul ya? Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bahkan ada 1 tahun, 1 masa dalam hidupnya yang disebut oleh para ulama dengan tahun kesedihan atau amul huzni. Karena di tahun itu terjadi peristiwa yang bertubi-tubi yang membuat Rasulullah itu begitu sedih. Ada peristiwa apa aja? Ketika ditinggal sama istrinya tercinta, Ibunda Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Oh itu berat Bapak Ibu. Khadijah itu selalu bersama Nabi, selalu mendukung Nabi dalam setiap langkah dakwahnya, diberikan semuanya untuk suaminya. Rasul begitu mencintai Ibunda Khadijah. Jadi sangat wajar ketika Khadijah wafat, Rasul tuh agak oleng gitu ya, agak berat. Ya manusia. Ditambah lagi dalam waktu yang berdekatan, ini kan di tahun yang sama, Rasul ditinggal wafat sama siapa? Pamannya Abu Thalib Pak. Dan dalam keadaan belum beriman, sedih Rasulullah itu. Kesedihan apalagi Bapak Ibu yang melebihi kita melihat orang yang kita cintai masuk neraka. Itu kan sedih banget Pak. Di peristiwa yang sama Rasulullah itu berdakwah ke Taif di tahun yang sama nih Pak. Ya, lukanya itu masih belum kering. Tapi Rasul bergerak. Nah, ini juga ada pelajaran nih buat kita. Jadi sebaik-baiknya healing itu Bapak Ibu, itu bergerak.
bukan diem, bukan mager. Karena secara psikologis, kita itu kalau lagi ngerasain sedih, bawaannya nggak mau ngapa-ngapain, betul nggak? In action kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kata anak muda zaman sekarang mager, apa itu mager? Malas gerak. Ya. Itu bawaannya apa? Kalau udah sedih itu nggak mau ngapa-ngapain, itu udah kayak begitu. Ada gitu dari kita yang kalau lagi sedih cuci piring gitu, ada nggak? Nah, kalau ada sedih aja Bu, nanti mampir ke rumah saya gitu ya. Beres-beres. Enggak, normalnya orang tuh kalau lagi sedih, nggak mau gerak. Jadi Rasulullah aja pernah ngerasain sedih, tapi yang menarik ketika sedih Rasul nggak diem. Rasul malah bergerak ke Taif, Bapak Ibu. Itu jalan kaki Pak. Nah panjang ceritanya, kenapa Rasulullah jalan kaki. Tapi intinya supaya tidak dicurigai oleh musyrikin Quraisy. Ya, bersama anak angkatnya Zaid bin Harisah. Taif itu kan, saya kemarin baru pulang dari Taif. Itu berapa ya? Mungkin sekitar 90 km, 100 km lah kurang lebih. Itu beberapa hari Rasulullah, tapi di Taif disambut dengan sangat tidak ramah. Gitu ya. Bukan cuma ditolak Bapak Ibu, kalau cuma ditolak mah biasa. Tapi di Taif itu Rasul dihinakan sehina-hinanya sebagai manusia, berat. Jadi perih, ada masanya Nabi aja ngerasain sedih. Dalam batasan yang pas, kita kadang-kadang perlu kecewa, kita perlu ngerasain patah hati. Dari situ kita belajar. Oh ternyata berharap kepada selain Allah itu begini ya rasanya. Berharap kepada selain Allah itu patah hati yang disengaja. Kadang-kadang orang itu enggak sadar sampai dia merasakan patah hati, betul? Makanya sampai ada sebuah nasihat yang mengatakan, orang yang paling susah dinasihati itu yang pertama, orang sedang jatuh cinta, katanya. Yang kedua, pendukung capres dan cawapres. Apalagi jadi kadang-kadang kita perlu merasakan, oh iya ya, berapa banyak orang yang sadar itu ketika ditinggal menikah, oh sakit ternyata. Ya, berapa banyak orang yang sadar ketika bisnisnya hancur, bangkrut, baru dia di situ menemukan sebuah kesadaran spiritual. Jadi poin saya akan mengawali dengan sebuah pemahaman, kita pasti akan ngalamin yang namanya fase-fase berat dalam hidup Bapak Ibu. Tiap kita pasti punya masalah, mungkin dengan dosis yang berbeda-beda. Ya. Tapi kalau sampai kelewat batas, ini bahaya. Saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau bilang begini, Al-huznu yudha'iful qalbah. Kesedihan itu melemahkan hati. Wa yuhinul azma. Melemaskan tekad kebaikan. Wa yudirul iradata. Membahayakan kemauan berbuat baik. Tuh. Nah ini bahayanya kalau kita tenggelam dalam kesedihan. Bikin hati kita tuh lemah. Ya Bapak Ibu, bikin kita tuh tadi malas berbuat baik, melemaskan tekad, menghancurkan azam. Bahkan kalimat terakhirnya nih Bapak Ibu dari Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada sesuatu yang lebih disenangi sama syaitan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Oh, bahaya nggak nih? Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau kita pengen di like sama syaitan, gampang. Gimana caranya? Sedih aja. Setan itu senang sama seorang mukmin yang bersedih hati. Karena orang kalau lagi sedih itu gampang dibisikinnya. Kalau kita belajar ilmu energi itu Bapak Ibu, orang kalau lagi sedih, itu energinya berada di titik yang paling rendah. Alhamdulillah. Jadi ini perlu kita ganjel. Kalau nggak diganjel itu bisa kebablasan. Kalau kebablasan, efeknya bisa fatal. Sampai bunuh diri, ya. Sampai menyakiti dirinya. Jadi setan tuh seneng sama orang yang sedih. Makanya sering saya sampaikan, kebalikannya. Kalau kita bahagia, kita ridho,
kita senyum, itu tuh bukan hal yang kecil di sisi Allah. Bahkan kata para ulama Bapak Ibu, ibadah hati yang ridho itu bisa lebih berat bobotnya di sisi Allah dibandingkan ibadah sunnah apapun. Ya. Coba sebutin, ibadah sunnah yang paling top itu apa? Apa ibadah sunnah yang paling top? Tahajud, apa lagi? Hah? Duha. Umroh sunnah kan? Ya. Puasa Daud. Kata para ulama, terkadang ibadah hati yang ridho itu bobotnya bisa lebih berat di sisi Allah dibandingkan ibadah sunnah apapun. Ya. Karena tadi, orang itu kalau sudah nggak ridho, akhirnya dia mengutuk takdir, complaining, wow itu setan paling seneng itu. Bahkan ya Bapak Ibu, kalimatnya itu dalam hadis qudsi ya, kata Allah, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yardo biqodoi falyakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwai. Ini serius loh Pak ancamannya. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak mau bersabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas ketetapanku, silahkan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Serius banget ini. Jadi kebalikannya, kalau kesedihan yang terlalu dalam itu disenengi setan, sebaliknya apa? Kalau ada orang yang ridho, yang bahagia, yang happy, yang menerima dengan rela setiap pergiliran takdir kehidupan, itu Allah juga seneng. Makanya jangan sepelekan Bapak Ibu wajah yang cerah ceria. Setiap kali ketemu orang tuh enak gitu dipandang. Itu tuh berat di sisi Allah Bapak Ibu. Betul. Karena senyum, ya, cerah ceria, itu tuh ekspresi yang paling nyata dari ridhonya hati seorang hamba. Betul? Iya Pak. Makanya kata Rasulullah, senyum aja sedekah. Ya. Dan itu bisa ngundang rezeki Bapak Ibu. Bisa ngundang rezeki. Ya. Ada, ini sedikit selingan ya Bapak Ibu. Ada satu kajian ilmiah dari Stanford University. Ini salah satu kampus besar di dunia. Dia itu meneliti Bapak Ibu dahsyatnya senyum. Bagaimana penelitiannya? Jadi dia itu mencoba menghubungkan antara foto wisuda lulusan-lulusannya ya, dengan nasibnya 20-30 tahun kemudian. Bapak Ibu pernah di wisuda? Punya ijazah kan ya? Nah pulang dari sini Bapak Ibu, kalau masih ada ya, dilihat ijazahnya, lihat fotonya. Itu lagi senyum apalagi baut. Ya. Ternyata Pak, itu ada pengaruhnya. Ini saya serius, saya nggak bercanda. Apa hasil riset dari Stanford University? Mereka-mereka yang ketika wisuda, di fotonya senyum Bapak Ibu. Nanti cek ya dari sini ya. Orang kan kalau wisuda, kalau di ijazah, itu di foto mukanya beda-beda, betul nggak? Ada yang senyum lepas, ada yang cemberut, bener ya? Tegang begitu. Ternyata begitu diteliti, dikaitkan dengan nasib dia 20-30 tahun kemudian. Mereka yang ketika di wisuda fotonya senyum, 20-30 tahun kemudian nasibnya itu jauh lebih baik. Karirnya, keluarganya, finansialnya. Meskipun IP-nya nggak seberapa. Dibandingkan mereka yang cum laude tapi ketika di foto tuh cemberut. Wah ini serius Bapak Ibu sekalian. Karena itu senyum itu perlambang optimis. Senyum itu perlambang yakin. Senyum itu perlambang ridho. Dan kalau menurut kajian para psikolog itu, optimisme itu lebih menentukan kesuksesan seseorang dibandingkan intelijensi. Ya. Jadi ada orang pinter, tapi murung terus. Pesimis. Ya. Nah itu masa depannya buram, suram. Pak. Tapi di sisi yang lain, mungkin orang secara akademik biasa-biasa aja, tapi dia tuh optimis, happy, tenang. Ya. Nah kecerdasan emosi itu lebih menentukan
dibandingkan kecerdasan intelektual. Dan ini urusannya dengan kolbu Bapak Ibu. Ini dengan kolbu urusannya. Ya, makanya sampai para ulama itu membagi ibadah jadi dua. Ada ibadah zohir, ada ibadah batin. Betul kan? Ibadah fisik, ibadah hati. Bahkan kata para ulama, kalau dua jenis ibadah ini ditimbang dalam mizan, ibadah batin itu bisa jauh lebih berat dibandingkan ibadah zohir. Serius Bapak Ibu. Ya. Ada salah seseorang yang bertanya kepada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Beliau nanya begini, "Wahai Mu'adz, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang ibadahnya banyak banget? Pokoknya ibadah zohirnya banyak lah. Sholat sunnahnya banyak, ya, puasa sunnahnya banyak. Tapi orang ini tuh dalam hidupnya ragu terus, cemas terus, banyak takutnya, banyak khawatirnya." Apa jawaban Mu'adz? "Aku khawatir keraguannya itu menghapus amal solehnya." Sebaliknya, bagaimana kalau ada orang yang mungkin ibadahnya nggak terlalu banyak, kelihatannya secara zahir nggak soleh-soleh amat lah gitu ya, tapi dia tuh nggak ada sedikit pun rasa ragu, yakin betul, mantep keyakinannya. Apa jawaban Mu'adz? "Semoga keyakinannya itu menghapus salah dan dosanya, mengangkat derajatnya." Ini beberapa dalil Bapak Ibu, bahwa ternyata terkadang ibadah hati itu bobotnya bisa lebih berat di sisi Allah. Ibadah hati itu apa? Ibadah hati itu ikhlas, ridho, tawakal, berbaik sangka, husnudzon. Itu semua ibadah hati. Ya. Nah, perkara kesedihan juga perkara batin ini. Jadi senyum, cerah, ceria. Mungkin ada di antara hamba-hamba Allah Bapak Ibu yang kalau secara kasat mata sepertinya nggak kelihatan orang soleh gitu ya, biasa-biasa aja lah. Tapi kita nggak tahu, boleh jadi dia punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh ridho, dia tuh nggak ngeluh, nggak komplain. Mungkin masalah masih banyak, utang mungkin masih ada, tapi setiap bangun tidur yang terucap dari lisannya, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur." Makasih ya Allah atas begitu banyak karunia nikmat yang Kau beri. Ya, ini sebagai kaidah awalnya nih. Jadi kita perlu mengelola yang namanya kesedihan. Karena kalau kita tenggelam terlalu dalam kesedihan, nah itu disenengin sama setan. Nah, lalu bagaimana kaidahnya? Bagaimana kaidahnya untuk bisa mengendalikan kesedihan, mengelola kesedihan, supaya nggak terlalu dalam. Ya Bapak Ibu, saya akan kasih 3 rumus penting, 3 kaidah penting untuk bisa melepas kesedihan. Mudah-mudahan 3 kaidah ini Bapak Ibu bisa kita ingat terus. Sebetulnya bukan hanya spesifik tentang kesedihan ya. Apapun kondisi batin yang membuat kita nggak nyaman, kaidahnya 3 ini. Anda lagi cemas, Anda lagi merasa dada itu kok sempit gitu. Anda lagi ngerasa berat, ya. Pegang 3 kaidah ini, mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah kita melepas segala kesempitan dada. Mau tahu apa 3 ini? Nah, supaya gampang diingat Bapak Ibu, kita singkat aja. 3M. Apa? 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan 3M yang itu ya. 3M yang lain ini. Kalau Agim juga punya 3M. Apa 3M yang Agim? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini ya. Itu 3M-nya banyak. Ini 3M yang berbeda. Ini 3M untuk melepas kesedihan. Melapangkan dada dari berbagai macam hal yang membuat terasa sempit. Kita bahas satu-satu. Apa aja itu? M yang pertama. Kaidah untuk melepas kesedihan.
Apa kira-kira M yang pertama? Ada yang bisa nebak nggak? M yang pertama itu mengaku. Coba diulang Bapak Ibu. Ayo yang kompak dong. 1, 2, 3. Nah, pengakuan ini penting, Bang. Bahkan kalau secara psikologis ya, ketika seseorang itu sudah berani mengakui, mau mengakui, itu udah 50% menuju pemulihan jiwa. Mengaku itu Anda mengenali betul apa yang sedang Anda rasa, dan Anda mau mengungkapkannya. Sama seperti Nabi Yakub alaihissalam. Beliau juga pernah merasakan sedih, bahwa kita ini manusia Bapak Ibu, allow yourself to be human. Kita ini bukan malaikat. Kita ini manusia yang kadang-kadang juga bisa merasa sedih. Nabi aja sedih. Tapi ketika sedih, apa ungkapan Nabi Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku sedih dan aku mengadukan kesedihanku kepada Allah. Jadi mengaku ini penting. Anda mau menerima rasa itu, merangkul rasa itu, bukan menyangkal. Menyangkal itu apa? Menyangkal itu begini. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Gwencana yo. Jadi Anda pura-pura baik-baik saja, padahal Anda tidak sedang baik-baik saja. Nah, kalau dalam istilah psikologinya Bapak Ibu, toxic positivity. Coba diulang, apa? Jadi maksudnya kita tuh berusaha menyangkal perasaan itu. Dan kita pura-pura baik-baik saja, padahal kita tidak sedang baik-baik saja. Nah ini bahaya. Anda sedang merepress. Anda sedang mengabaikan rasa itu. Akhirnya nggak ketemu nanti solusinya. Jadi langkah pertama itu, ayah bunda, kawan-kawan sekalian, kalau dalam pendekatan ilmu psikologi, diakui. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku kecewa. Ngaku itu penting. It's okay not to be okay. Ya. Gak apa-apa kok kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Kita gak harus selalu baik-baik saja. Nah sekarang pertanyaannya, yang diakui itu apa? Nah ini turunan dari M yang pertama nih ya. Ini masih M yang pertama Bapak Ibu. Apa M yang pertama tadi? Mengaku. Nah turunannya ada 3 lagi. Apa yang diakui? Yang pertama, mengakui rasa. Coba diulang, ngaku apa? Nah, tadi tuh yang saya bilang, pokoknya apapun yang berkecamuk dalam batin kita, itu jangan disangkal. Tapi kita akui. Makin kita tekan, itu malah akan jadi bom waktu. Sesuatu yang ditekan itu ujungnya jadi depresi. Atau kalau kita abaikan, ujungnya jadi frustrasi. Ya. Kalau dalam bahasa psikologinya itu kita repress atau kita suppress, itu dua-duanya nggak bagus. Yang bagus itu kita kelola. Dan untuk bisa kita kelola, untuk bisa kita kendalikan, kita sadari dulu apa yang kita rasa. Segala sesuatu yang tidak kita sadari, itu nggak bisa kita kendalikan. Ya. Jadi kemampuan untuk mengenali apa yang sedang kita rasa, itu penting. Jadi kalau ditanya, kita bisa jawab. Kita kenal betul dengan apa yang kita rasa. Jangan kalau ditanya, kamu kenapa? Kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Pokoknya bawaannya rungsing aja. Itu susah tuh. Orang yang cerdas secara emosi, dia bisa menyadari apa yang dia rasa. Istilahnya itu emotional awareness, self-awareness. Dia tahu betul apa yang sedang dia rasa. Ya. Jadi yang pertama, mengakui rasa. Yang kedua, ini masih turunan dari M yang pertama ini. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau nanya. Dalam keadaan sedih, setelah kita mengakui rasa, apalagi yang perlu kita akui? Ayo tebak. Apa yang perlu kita akui? Hah? Nggak kedengeran. Kalau kita
ambil urutan doa Sayyidul Istighfar Bapak Ibu. Hafal semua kan? Ya, doa Sayyidul Istighfar hafal? Nah, rugi kalau kita nggak hafal ya. Karena kata Rasulullah, kalau kita baca doa ini setiap pagi, setiap petang itu fadilahnya luar biasa. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar setiap pagi, kalau dia wafat sore hari, maka surga baginya. Ya kan Pak? Tapi kalau dia baca doa ini sore hari, dia wafat pagi harinya, surga baginya. Jadi jangan sampai kita putus nih Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Minimal setiap pagi, setiap petang itu baca tuh Sayyidul Istighfar. Ya, gimana kalimat coba? Sama-sama yuk. Allahumma anta rabbi, terus la ilaha illa anta khalaqtani. Tuh. Itu isinya pengakuan tuh Pak. Allahumma anta rabbi, kita mengakui Allah Rabb kita. La ilaha illa anta khalaqtani, Engkau yang menciptakanku ya Allah, enggak ada Tuhan selain Engkau. Terus wa ana abduka, aku hambamu ya Allah. Itu kan ngaku. Apalagi? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya Allah aku berusaha mengerjakan apa yang kau perintahkan semampu yang aku bisa ya Rabb, ya Rabb. As strong as I can. Ya. Terus apalagi Pak? A'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, habis itu abu ulaka bi ni'matika alayya. Lihat urutannya. Setelah mengakui kebesarannya Allah, kelemahannya kita seorang hamba, habis itu apa yang kita akui? Nikmat. Nah, ini rumus nih. Ini kita masih bahas M yang pertama nih Bapak Ibu. Apa tadi M yang pertama? Mengaku kan? Mengaku itu dibagi 3. Yang pertama mengaku rasa, yang kedua berarti mengakui nikmat. Bahkan dalam doa Sayyidul Istighfar saja, itu yang diakui pertama kali itu nikmat. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, yang bikin kita tenggelam dalam kesedihan, kita hanya fokus dengan masalah, dan kita melupakan begitu limpah ruah, tercurah nikmat dari Allah. Nah ini problem. Padahal kaidah dalam Quran itu Bapak Ibu, kalaupun kita lagi ngerasa susah, kalaupun kita lagi ngerasa sulit, maka saya pastikan demi Allah Bapak Ibu, ini nggak pakai insya Allah, ini demi Allah, karena ini kaidah dalam Quran. Dalam setiap satu kesulitan itu minimal bersama dengan 2 kemudahan, itu minimal Bapak Ibu. Dan kita sudah hafal semua ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Terus inna ma'al usri yusra. Dibahas oleh para ulama Bapak Ibu, ketika Allah menyebutkan kesulitan, di situ ada alif lam. Kalau ada alif lamnya itu berarti ma'rifah, sesuatu yang definitif. Al-usri. Tapi ketika membahas ketika menyebut kemudahan, enggak pakai alif lam. Bukan al-yusra, tapi yusra saja. Gimana? Fa inna ma'al usri. Oh, enggak ada alif lamnya kan? Ketika menyebut kemudahan gak ada alif lamnya, itu berarti nakiroh. Nakiroh itu sesuatu yang indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Maka para ulama menyimpulkan, kesulitan di ayat yang kelima dan kesulitan di ayat yang keenam, dalam Quran surat Al-Insyirah ini kan, itu barangnya sama. Kan 2 kali diulang tuh Bapak Ibu. Fa inna ma'al usri yusra. Terus, inna ma'al usri, kan 2 kali diulang tuh. Kesulitan di ayat yang kelima dan di ayat yang keenam itu barangnya sama kata para ulama. Kenapa? Ada alif lamnya. Tapi ketika kemudahan gak ada alif lam, kemudahan di ayat yang kelima dan kemudahan di ayat yang keenam tidak sama. Karena gak ada alif lamnya. Maka saya bersumpah Bapak Ibu, demi Allah, kalaupun kita lagi ngerasa susah, lagi ngerasa sulit, lagi ngerasa berat, bersamaan dengan itu, bareng Pak, minimal dengan 2 kemudahan, itu minimal. Jadi kalau Anda mengeluh, Mas, Ustadz, Coach, masalah saya banyak, saya lagi susah, ini masalah saya, A, B, C, D, E, ada 50 kesulitan. Berarti bersama dengan itu, minimal ada berapa kemudahan? 100 Pak, saya jamin itu. Kenapa nggak kelihatan? Karena mata kita ketutup Bapak Ibu.
It's all about fokus. Nih, saya kasih analogi. Ini sering saya ceritakan. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya. Apa kata muridnya? Guru, ajari aku makna kebahagiaan guru. Kata gurunya, beneran kamu mau belajar? Betul guru, aku mau belajar. Tolong ajari aku ilmu tentang kebahagiaan guru. Baik, kata gurunya. Kalau kamu mau belajar, sekarang kamu saya kasih tugas. Tugasnya apa guru? Siapkan segelas air. Bayangin Bapak Ibu ya, ini kita nggak ada air di sini ya. Bayangin segelas air, kebayang? Isi penuh air itu, kata gurunya. Lalu tugas kamu satu, apa guru? Bawa segelas air itu masuk ke dalam hutan yang di sana. Oh ternyata di situ ada hutan Bapak Ibu, hutan kecil. Kamu susuri hutan itu, kamu jalan terus sampai kamu ke ujung hutan. Sampai kamu keluar. Nanti aku nunggu kamu di situ. Tapi syaratnya satu. Syaratnya apa? Air yang kamu bawa dalam gelas itu tidak boleh tumpah. Kamu harus ngisi penuh, kamu bawa ke dalam hutan, syaratnya nggak boleh tumpah, walaupun cuma setetes. Pokoknya kalau tumpah setetes, kamu harus balik lagi, isi lagi. Nggak boleh tumpah, sampai kamu berhasil. Gitu guru? Iya, baik guru. Saya lakukan. Akhirnya Bapak Ibu, dia lakukan. Dia bawa segelas air, dia masuk ke dalam hutan. Tadi gimana syaratnya Bapak Ibu? Nggak boleh tumpah. Berarti gimana cara bawanya supaya nggak tumpah? Pelan-pelan. Selangkah, selangkah. Kira-kira matanya kemana matanya? Kemana matanya Pak? Gelas. Ke gelas kan? Jalan pelan-pelan dia. Hati-hati, perlahan. Sampai akhirnya Bapak Ibu, dia berhasil. Dia tiba di ujung hutan. Dan gurunya udah nunggu di sana. Apa kata muridnya? Guru, berhasil guru. Lihat guru, gak ada yang tumpah ini. Berhasil guru. Kata gurunya, bagus. Kamu berhasil. Ketika sudah berhasil, muridnya menagih ilmu dari gurunya. Apa kata muridnya? Kalau gitu guru, apa hubungannya tugas tadi dengan ilmu kebahagiaan? Gurunya merespon dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Apa pertanyaan gurunya? Sekarang saya mau nanya sama kamu. Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa kira-kira Pak? Apa jawabannya? Hah? Keindahan apa yang kamu temukan dalam hutan tadi? Apa kata muridnya? Keindahan. Keindahan apa guru? Aku nggak lihat apa-apa. Kenapa dia nggak lihat? Kenapa dia nggak lihat? Padahal Pak, Bu, ketika diajak balik lagi itu sama gurunya, masuk ke hutan yang tadi, di jalan yang dia lewati, itu di sudut sebelah kiri ada danau, bagus sekali Pak Bu danaunya. Tapi dia nggak lihat itu. Di pojok sebelah kanan ada kebun bunga warna-warni, kupu-kupu berterbangan. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Nah, ini masalah kita, ini kesulitan kita. Masalah saya berat Mas. Mata kita ke sini. Padahal ayah bunda, demi Allah saya bersumpah, beriringan dengan persoalan, kesulitan, itu Allah sertakan dengan kemudahan. Ya, mungkin yang ini belum beres, tapi di sisi yang lain Allah kasih. Ya, apalagi Bapak Ibu ya, kalau kita lihat, buka Instagram, buka media sosial ya, video-video saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, aduh, malu kita tuh Pak kalau banyak ngeluh ya. Ya Allah. Saya tuh Bapak Ibu, ini cerita sedikit ya, ini cerita personal ini.
Kemarin umroh saya yang terakhir itu, saya punya travel Bapak Ibu hampir setiap bulan berangkat umroh nemenin jamaah. Nah umroh saya yang terakhir kemarin sebelum Ramadan, sampai saya tuh kehabisan kata-kata untuk berdoa kepada Allah. Karena saking malunya Bapak Ibu. Ya, pernah saya ngelihat itu ya, lewat di beranda Instagram tuh ada video seorang bapak yang meluk anaknya. Masih kecil Pak, lagi lucu-lucunya. Anaknya udah meninggal, dibom sama Zionis. Bapaknya tuh sedih, tapi mukanya tuh muka ridho gitu. Terus dia bilang sama anaknya pakai bahasa Arab, "Nah, ketemuan lagi di surga ya." Hancur hati saya Pak. Ada lagi tuh kemarin video ibu-ibu yang udah 3 hari gak makan, terus dikasih roti satu Pak. Itu sampai kayaknya gimana gitu, makasih. Saya itu, Bapak Ibu, ketika kemarin di Raudhah, biasanya kan kita kalau kesempatan umroh itu kita manfaatkan buat doa, bener gak sih? Biasanya tuh udah punya tuh, oh ini umroh kali ini mau doa ini nih. Di depan multazam, di dalam Raudhah, ini saya mau minta ini. Kemarin tuh ayah bunda, sampai saya tuh bingung, apalagi yang mau saya minta ya Allah. Saya ingat anak-anak saya sehat-sehat gitu ya. Masih kalau saya pulang saya disambut dengan hangat. Abi, saya masih bisa meluk mereka. Dalam keadaan saya dibalas lagi pelukan. Saya kebayang di bayangan yang lain video Gaza, video Palestina, ya Allah, apalagi yang mau saya minta, malu rasanya. Kita makan masih enak ya Bapak Ibu, buka puasa masih enak, kita masih punya tempat berteduh, gak kehujanan, gak kepanasan. Mereka-mereka tuh pakai tenda di pengungsian. Sampai saya tuh gak, kehabisan kata-kata untuk apalagi yang mau saya minta ya Allah. Nikmatmu banyak banget. Sampai akhirnya saya berpikir dan saya ketemu, ternyata tetap ada yang perlu saya minta. Yang itu belum tentu saya punya, tapi mereka yang di Gaza dipastikan punya. Apa itu? Ampunan dan rahmatnya Allah. Jadi kemarin tuh Bapak Ibu, umroh saya yang terakhir itu, doa saya itu aja. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ketika tawaf, ketika sa'i, saya minta ya Allah, ampuni hamba. Sayangi hamba. Karena saya rasa kalau yang lain-lain tuh udah lebih dari cukup gitu. Yang kepengen hamba minta itu ampunanmu dan rahmatmu ya Allah. Ya. Tapi anehnya, saat kita sampai pada state hati seperti itu Bapak Ibu, ini sunnatullah, kaidah kehidupan, justru Allah tambah-tambah nikmat. Maka itu kaidah yang pertama. M yang pertama. Apa tadi M yang pertama Bapak Ibu? Mengaku. Apa yang kita akui? Satu, mengakui rasa. Yang kedua, ngakui nikmat. Kadang-kadang baru M yang pertama aja, kita tuh malu buat terlalu lama bersedih tuh malu gitu. Karena gak cocok. Kalaupun kita ngerasa ada banyak hal yang membuat kita sedih, gak sebanding dengan begitu banyak karunia dan nikmat dari Allah. Nah yang ketiga, ini masih M yang pertama nih. Apa yang perlu kita akui setelah mengakui nikmat? Baru yang ketiga, setelah abu ulaka bini'matika alayya, habis itu apa? Wa abu'u bidzambi. Baru mengakui dosa. Ngaku dosa. Ya, mengaku dosa itu akan melapangkan dada. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahkan saya kemarin Pak baca satu tulisan yang saya dapat dari teman saya. Ini tulisannya bagus banget Bapak Ibu. Saya mohon izin bacain buat Anda ya. Intinya sih tentang mengaku dosa. Kenapa saya senang sama tulisan ini? Karena saya merasa tulisan ini mewakili hati. Ini gue banget gitu ya. Judul tulisannya Bapak Ibu, apakah Allah mencintaiku? Judulnya gitu. Saya bacain ya.
Apakah Allah mencintaiku? Pertanyaan ini membuatku introspeksi. Iya ya, apakah Allah mencintaiku? Dan aku ingin menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Untuk menemukan jawabannya, aku coba membuka lembaran demi lembaran dari Quran. Ketika aku buka Quran, aku mendapati satu ayat, ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Setelah baca ayat ini, aku bercermin. Aku lihat diriku. Dan aku merasa sepertinya ayat ini bukan untukku. Kenapa? Karena aku masih jauh dari kesabaran. Kok sepertinya ayat ini bukan untukku. Aku buka lagi lembaran lain dalam Quran. Mencoba menemukan jawaban. Apakah Allah mencintaiku? Dan aku mendapati sebuah ayat, ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Kemudian aku melihat diriku. Rasanya ayat ini juga bukan untukku. Kenapa? Karena aku masih jauh dari kesungguhan. Kadang-kadang melawan hawa nafsuku saja, aku merasa masih kurang kesungguhanku, betapa lemahnya aku. Bukan, sepertinya ayat ini bukan untukku. Aku buka lagi lembaran lain dalam Quran. Aku ingin menemukan jawaban, apakah Allah mencintaiku? Dan ternyata aku menemukan sebuah ayat, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Aku bercermin, aku melihat diriku, apalagi ini, kok sepertinya aku masih jauh dari derajat ihsan. Jauh. Ayat ini sepertinya bukan untukku. Hatiku mulai gundah. Sepertinya tidak ada tanda pada diriku bahwa Allah mencintaiku. Tapi kemudian aku terus membuka lembaran-lembaran lain dalam Quran. Dan aku mendapati sebuah ayat yang begitu mesra. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ternyata Allah juga mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Ya. Aku segera merenung, jangan-jangan ayat ini untukku dan untuk orang-orang yang sepertiku. Maka segera lisanku berucap, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Jadi Bapak Ibu, ternyata bahkan mengakui dosa itu bisa menjadi jalan Allah mencintai hambanya. Ya, kalau kita, kata salah seorang ulama namanya Imam Ibn Rajab, seandainya kita tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal-amal kebaikan, maka bersainglah dengan para pendosa dengan istighfar-istighfarnya. Kalau kita ngerasa kita bukan orang yang sabar, kita ngerasa kita bukan orang yang bersungguh-sungguh, belum sampai situ mungkin makom kita. Kita merasa kita belum termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ihsan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang suka bertobat. Orang-orang yang mau mengakui dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Saya lanjutin Bapak Ibu sekalian. Itu M yang pertama. Apa M yang pertama? Mengaku. M yang kedua. Kita sedang membahas 3 kaidah melepas kesedihan. Yang pertama apa? Mengaku. M yang kedua apa kira-kira? M yang kedua saya sebut dengan mengadu. Coba diulang. Apa? Yang kompak. 1, 2, 3. Ya. Mengadu. Mengadu kepada Allah Bapak Ibu, itu adalah penyembuh
bagi hati yang terluka, pikiran yang bimbang, dan jiwa yang terluka. Datang kepada Allah, mengadukan segala resah, mengadukan segala rasa. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam urusan sekecil apapun mengadulah kepada Allah. Ya. Bahkan dalam urusan sandal yang putus aja ngadu. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, jujur ya, jujur nih, pernah nggak kita sandal yang putus, terus angkat tangan, ya Allah, sandalku putus ya Allah. Pernah? Iya, itu Pak. Bahkan Rasulullah ngajarin sandal yang putus aja ngadu. Kalau kita biasanya Bu, sandal putus, apa yang diingat? Toko, nih beli baru. Nah, Rasul ngajarin untuk urusan sekecil apapun, mengadulah kepada Allah. Dan kalau bisa Bapak Ibu, anak cucu kita, ajarin yang kayak gini. Dalam urusan sekecil apapun, nak, bilang sama Allah. Ya, kemarin anak saya yang nomor 3 tuh, yang paling kecil, masih 4 tahun. Tiba-tiba dia ngomong, Abi, baby mau martabak katanya. Apa kata uminya? Nak, bilang dulu ya sama Allah. Abi sama umi itu rezekinya dari Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak bisa Abi beliin kamu martabak. Oh gitu ya Bi? Iya. Angkat tangan dia. Ya Allah, baby mau martabak. Amin. Nah, habis itu baru saya pesan GoFood Bapak Ibu. Ini ngajarin anak logika tauhid. Sampai gede nanti dia faham bahwa untuk urusan sekecil apapun bilang ke Allah. Gitu ya. Jadi Bu, kalau mau apa-apa, kemana Bu? Bilang ke Allah. Boleh di sebelah kuping suami nggak apa-apa. Katanya mempercepat ijabah. Mengadu. Untuk urusan seremeh apapun. Jadi kadang-kadang kalau kaidahnya itu Bapak Ibu, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru mir rabbi. Tidak ada yang paling tahu setiap lintasan hati kita melebihi taunya Allah. Jadi sebetulnya kita tuh doa bukan ngasih tahu Allah. Allah udah tahu apa yang kita rasa. Tapi Allah kepengen seorang hamba itu datang dan ngadu. Karena itu menunjukkan kelemahan kita. Dan menunjukkan rasa butuh kita sebagai seorang hamba. Dikit-dikit ya Allah. Dikit-dikit ya Allah. Makin sering kita datang Bapak Ibu, Allah tuh makin seneng. Bahkan kadang-kadang gak perlu kita ungkapkan. Ya kadang-kadang Bapak Ibu, makanya doa tuh sebetulnya gak perlu terlalu spesifik. Ya. Masih ada nggak di sini kalau doa tuh spesifik gitu? Ya Allah pengen punya mobil warna merah mereknya ini kalau bisa tahun depan. Pengen punya suami yang kumisan, gaji sekian juta per bulan. Bahkan kalau Anda perhatikan ya, doa-doa monumental para nabi yang Allah abadikan dalam Quran, itu seringkali nggak spesifik Bapak Ibu. Coba, doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Doanya spesifik nggak? Ya Allah keluarkan aku dari perut ikan, di tempat yang enak, banyak makanannya ya Allah, kalau bisa kaumku udah beriman. Gitu gak doanya? Isinya cuma ngaku dan ngadu Bapak Ibu. Gimana? La ilaha illa anta subhanaka. Bahkan dia gak minta dikeluarin Pak. Cuman ngaku hamba zolim ya Allah. Tapi apa yang dia butuhkan Allah kasih. Doanya Nabi Ayub alaihissalam ketika sedang sakit. Lihat, perhatikan doanya. Ada kalimat permintaan sembuh gak? Ya Allah sembuhkan aku, gitu gak? Enggak. Tapi doanya apa? Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Cuman ngadu aja. Ya Allah aku sakit. Sungguh engkau maha penyayang di antara maha penyayang. Wah indah sekali. Makanya kadang-kadang kata para ulama, seandainya dadamu dipenuhi oleh banyak keinginan, sedangkan waktumu terbatas untuk berdoa, sampai bingung mau minta apa. Udah, jadikan saja seluruh doamu istighfar. Karena kalau Allah sudah memaafkanmu, beres. Kadang-kadang Bapak Ibu kita cuma datang nih, nggak tahu ya, Anda pernah ngerasain nggak? Kalau saya terus terang beberapa kali ngerasain Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh saya merasa doa saya yang paling powerful itu kapan? Ketika saya udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, saking beratnya, dada udah penuh, tapi saya datang dan saya cuma mengucap satu kata, Allah. Apa kata Allah? Aku ngerti.
Jadi ngadu itu Bapak Ibu, melapangkan dada. Sholat itu momentum kita untuk mengadu. Makanya kata Rasulullah, sholat itu istirahat. Sholat itu istirahat. Momentum kita untuk mengadukan segala resah. Sholat itu jeda. Ya. Nah itu 2 kaidah. Yang pertama, kaidah melepas kesedihan. 1 apa? Mengaku. Apa yang kita akui? Mengakui rasa, terus mengakui nikmat, mengakui dosa. Makanya syair al-i'tiraf tuh saya senang banget. Itu kan pengakuan itu Pak. Saya itu kalau lagi berasa sempit dada Bapak Ibu ya, dan saya sadar bahwa ini sering kali diundang oleh dosa sendiri. Itu yang sering saya dengerin tuh syairnya al-i'tiraf tuh. Gimana? Ilahi las tulil firdaus si ala wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku ini gak pantas masuk surgamu ya Allah. Ya Rabb. Tapi aku juga takut kalau harus masuk nerakamu ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambi azimi. Kalau bukan kepada Engkau ya Rabb, kepada siapa lagi hamba memohon ampunan. Apalagi Bapak Ibu, 10 hari terakhir itu kan doanya tuh minta maaf aja udah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Minta maaf. Pada akhirnya Bapak Ibu, yang kita butuhkan tuh cuman maafnya Allah. Kalau Allah udah maafin Bapak Ibu, beres insya Allah. Makanya orang-orang yang berharap dimaafin sama Allah, hidupnya tuh enak. Pokoknya mau mangga ya Allah, bebas. Mau sehat, sakit, susah, seneng, lapang, sempit, dipuji, dicaci. Asal dengan ini Engkau maafin hamba ya Rabb, aku baik-baik saja. Asal Engkau maafin hamba, aku baik-baik saja. Ngaku. Ngakui rasa, ngaku nikmat, ngaku dosa. Yang kedua apa? Setelah mengaku apa? Mengadu. Biasain Bapak Ibu. Dalam urusan sekecil apapun, mau ke toko buku, ya Allah tuntun. Tunjukkan buku-buku terbaik yang bermanfaat. Mau ketemu orang, mau ketemu klien, mau jualan, ya, mau negosiasi, mau buka praktek, buka toko, berangkat ke kantor, angkat tangan dulu. Ya Allah, temani hamba. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu melapangkan dada. Doanya saja itu melapangkan dada. Perkara bagaimana cara pengabulan doa dari Allah, itu urusan lain. Makanya kalau kata Sayyidina Umar, aku nggak pernah khawatir apakah doaku dikabulkan atau tidak. Enggak. Pokoknya setiap kali seorang hamba itu berdoa, diilhamkan hatinya, lisannya untuk berdoa, itu berarti tanda Allah hendak memberinya karunia dalam bentuk yang paling baik pada waktu yang paling tepat. Yang aku khawatirkan ketika aku berhenti berdoa. Kalau sudah doa Bu, tenang. Pengabulannya adalah sebuah kepastian. Meskipun gak harus sesuai dengan apa yang kita minta. Karena boleh jadi apa yang kita senang itu gak baik, apa yang kita gak senang justru baik. Allah itu kan mengabulkan doa punya banyak cara Bapak Ibu ya. 1, kadang-kadang Allah kabulin doa kita sesuai dengan apa yang kita minta. Kita mintanya A, dikabulkan A. Pernah ngalamin kayak gitu? Pasti pernah. Pasti pernah, ada masanya. Tapi ada masanya kita minta A, Allah kabulkan B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu yang lebih baik dan lebih kita butuhkan. Kadang-kadang mata kita ke A terus. Ya Allah, A, pokoknya A. Gak mau yang lain. Istiqorohnya, kalau dia baik jodohkan kami ya Allah. Kalau dia gak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya ya. Itu udah kena sindrom harusitis ya. Virus harusitis.
Kadang-kadang Allah kabulkan doa kita Bapak Ibu dengan cara menolak bala, menolak musibah. Kelihatannya doa kita nggak dikabul. Padahal Allah sudah kabulkan dengan cara Allah jagain kita dari bala. Allah jagain kita dari penyakit. Ya. Kadang-kadang Allah kabulkan dalam bentuk ditunda sampai waktu yang paling tepat. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, Allah itu senantiasa mengabulkan doa hambanya malam ya'jal. Dalam riwayat lain, malam yastakjil. Apa artinya? Selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Ya. Justru hamba yang tergesa-gesa itu tertolak tuh doanya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, ma'al istijal, apa itu hamba yang tergesa-gesa? Mereka yang berdoa, tapi setelah berdoa mereka mengatakan, mana? Mana? Aku udah berdoa, tapi mana? Nah itu namanya istijal. Tergesa-gesa dalam doa. Yang gitu-gitu tertolak tuh. Udah kalau sudah doa tenang, ngadu kepada Allah beres. Ya, mengaku mengadu. Terakhir yang ketiga Bapak Ibu, M yang ketiga, apa kira-kira? M yang ketiga, untuk melepas kesedihan. M yang ketiga itu adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, di antara penyembuh kesedihan hati itu adalah sibukkan diri kita dengan amal-amal positif. Sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan diikutin, memang dorongannya mager kalau lagi sedih itu. Rasulullah ketika kehilangan ibunda Khadijah, kehilangan pamannya Abu Thalib, Rasulullah nggak diem, Rasul bergerak, berangkat ke Taif untuk berdakwah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan kesibukan itu bisa menjadi obat hati yang terluka. Semoga tiga ini ada manfaatnya, ayah bunda yang dirahmati Allah. Dan bisa kita jadikan tools, jurus yang kita bawa setiap kali kita sedang ngerasa sedih, gak enak hati, dada yang ngerasa sempit. Jurusnya 3M, yuk kita bungkus. Apa itu? M yang pertama apa? Mengaku, ngakui rasa, mengaku nikmat, ngaku dosa. M yang kedua? Mengadu, ngomong sama Allah, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit ya Allah, sedikit-sedikit ya Allah. Dan M yang ketiga apa? Menyibukkan diri dengan amal soleh, dengan kegiatan yang positif. Semoga tiga itu bisa menjadi obat bagi hati kita. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Hatur nuhun, setelah ini Bapak Ibu, ada sorban infak ya, bagi yang mau bersedekah di sore hari ini. Sambil nanti saya buka sesi tanya jawab. Bagaimana? Ada Q&A dulu, silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, 1-2 orang dipersilakan. Bagaimana teknisnya ya? Pakai mikrofon? Yang belakang dulu, silakan Teteh duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bu Ella dari Tasik. Silakan Bu Ella. Ini ya karena saya mungkin ya sudah lansia, terus apa yang diberikan oleh Allah barusan lewat Pak Ustadz sangat bermanfaat, sangat ingin melakukan seperti itu, tapi saya kan jadi doa apa yang harus saya baca atau agar ilmu yang Pak Ustadz berikan itu napel gitu atau bisa bisa ditransferkan ke anak gitu. Inginnya seperti itu, tapi saya kan suka barho Pak Ustadz, jadi pas bubar teh poho gitu. Jadi bagaimana saya agar bisa ilmu yang Pak Ustadz berikan itu napel dan bisa ditransfer nanti ke anak. Ya. Pak, ya, makasih. Terima kasih Bu Ella dari Tasik. Sebetulnya kalau boleh saya kasih saran Bu, cukup Ibu dawamkan dan hayati zikir pagi dan petang. Karena itu isinya udah indah banget. Tadi itu ya, dalam zikir pagi petang itu ada doa Sayyidul Istighfar. Tapi kalau bisa bukan cuma dibaca, bukan cuma dihafal, tapi mulai menghayati, menjiwai maknanya. Ya, setiap pagi Ibu baca tadi Allahumma anta rabbi,
La ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkaulah Robku. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku akui nikmat yang begitu banyak engkau berikan kepadaku. Wa abu ubi dzambi. Gitu Bu. Jadi kalau mau tips yang praktis, hayati, jiwai betul setiap bacaan zikir pagi dan petang. Kan banyak versinya tuh ya. Boleh yang mana aja. Tapi itu bagus banget. Saat kita sedang resah, takut, nanti takut terjadi gimana, kita hayati bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ketika ibu lagi gundah, ada sebuah kejadian yang itu kerasa berat di hati, kita baca doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi sebetulnya kalimat-kalimat zikir yang sering kita baca pagi dan petang itu udah sangat mewakili, Bu. Itu isinya ada pengakuan, ya. Isinya itu kita ada ngadu, ya. Kita minta yang baik-baik. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Jadi Bu Ella, salah satu tips praktis dari saya, sebetulnya tinggal dirutinkan aja. Ya, zikir pagi petangnya, tapi kalau bisa bukan cuma dibaca, tapi betul-betul dihayati. Kayak doa raditu billahi rabbah, itu kan kita dari TK udah hafal. Betul ya Bu? Itu doa anak-anak. Tapi kalau sudah kayak kita kan Bu, bukan anak TK lagi ya Bu ya. Ibu Ella TK berapa? Kelasnya udah beda, bukan cuma baca, tapi dihayati. Raditu billahi rabbah itu ya Rob, hamba ridho engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ketika mungkin ada 1-2 kejadian yang itu nggak sesuai dengan kita harapan, dengan harapan kita, dengan keinginan kita baca doa itu. Ya Allah, hamba yakin apa yang kau tetapkan pasti lebih indah, lebih baik daripada apa yang hamba inginkan. Jadi Bu, itu aja sebenarnya. Kan itu nggak tebel ya. Ada zikir pagi petang yang tipis tuh. Jiwai itu, baca itu, hayati artinya, itu udah melingkupi tuh Bu. Itu harusnya jadi obat, jadi penyembuh segala bentuk kesempitan dada. Gitu ya Bu Ella, itu tugasnya. Wah, saya ngasih PR nih buat Bu Ella. Atur nuhun. Ada lagi yang lain? Boleh dari Ikhwan yang paling depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Satria Nilo Parbowo. Biasanya dipanggilnya Kang Aulia. Saya dari Antapani, Kota Bandung. Nah, saya izin bertanya Pak Ustadz. Nah, seorang musisi kan diakui kan oleh sekeluarganya juga, teman-temannya juga yang mau bekerja sama. Nah, misalkan kalau tentang musisi itu kayak pemusik gitu loh. Jadi seorang musisi itu kalau pemusik, dia kan ngulik-nguliknya maunya diri sendiri. Nah, apakah saya itu kalau bermusik itu maunya diri sendiri gitu loh Pak Ustadz. Ya udah, terima kasih ya Pak Ustadz. Saya belum nangkep. Maksud Kang Aulia itu apa? Ya. Ini out of topic. Ya. Jadi gini, saya kan diakui. Kalau diakui pertanyaannya apa? Itu tentang musisi, banyak yang musisi diakui oleh kerjasama, teman-teman kerjasamanya gitu loh. Kerjasamanya itu misalnya, oh iya, saya coba lagu ini gitu loh. Coba lagu ini. Ya udah saya mainkan, saya teh masih banyak yang keraguan gitu loh dalam bermusiknya gitu loh. Nah terus yang kedua, alhamdulillah saya udah mengerti, udah mengerti bahwa itu musik itu kan haram gitu ya. Kalau
kalau saya nggak ngaji, nggak sholawatan, karena mesti diakui sama orang tuanya, masih diakui sama keluarga-keluarganya gitu loh. Banyak yang memesan, yang pesan-pesan lagunya, dan terus banyak ya. yang like gitu loh di Ya oke, TikTok. Kang Aulia. Ya. Terima kasih jazakumullahu khairan katsiran Pak Ustadz Sony Makasih Kang Abdul. Aulia. Sengaja dari Antapani datang ke sini? Ya, Sendiri? sengaja. Saya sengaja ke sini karena saya masjid favorit saya adalah Darut Tauhid. Oh, Masya Allah. Makasih. Terima kasih ya jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya berusaha meraba-raba pertanyaannya Bapak Ibu ya. Karena out of topic. Tapi saya jawab sebisanya aja. Yang pertama, tadi kalau perkara musik halal haram itu babnya bab fikih lah ya. Saya nggak masuk ke situ. Tapi intinya yang saya tangkap ya, Kang Aulia ini sedang berusaha untuk berkarya gitu ya Bapak Ibu ya. Sedang berusaha untuk berkarya, dan dalam proses berkarya itu kadang-kadang kita butuh untuk mendapatkan pengakuan. Gitu ya Pak, kurang lebih dari sekitar. Itu proses yang harus kita jalanin. Tapi mungkin jawaban ringkasnya Kang Aulia, Ya. dalam perjalanan kita berkarya, apapun nggak harus musisi ya, apapun nanti yang sedang Kang Aulia usahakan untuk dikaryakan, yang pertama pastikan rambu-rambunya sesuai dengan syariat, tidak melanggar batas syariat. Yang kedua, niatnya itu untuk ibadah, tulus, ikhlas, dan yang ketiga punya nilai manfaat buat orang lain. Terima kasih. Perkara pengakuan dari sekitar itu hanyalah efek samping aja nanti. Side effect, unintended side effect. Gitu ya Kang? Gitu aja ya? Oke. Gimana ya? Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Ada lagi? Yang di belakang dari tadi, silakan Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Saya sudah bertahun-tahun, belasan tahun kali ya Pak Ustadz, merasa tersakiti terus oleh saudara. Dari kita bersedih, dari kita kecewa, semua itu udah kita rasain sekeluarga. Bahkan sampai setelah setahun lebih suami meninggal, sikapnya, perilakunya belum juga berubah. Kalau dulu saya seringnya kan nangis, ngadu, sedih gitu-gitu aja Pak Ustadz, kayak tidak mendapat solusi. Kalaupun saya mengadu ketika suami dulu masih ada, udah sabar aja. Karena kita rumahnya memang bersebelahan gitu Pak Ustadz. Lalu saya juga belum pernah berani untuk menegur, karena suami saya memang melarang. Kalau kamu menegur pasti nanti jadinya rame. Akhirnya sini-sini saya cuma bisa mengadu, minta yang baik sama Allah. Cuma kok sampai bertahun-tahun, sampai dari anak saya kecil sampai sekarang anak-anak saya sudah dewasa. Memang saya belum pernah menegur secara langsung, cuma saya tunjukkan kalau saya kecewa dengan sikap dia. Kenapa dia kok terus-menerus gitu, mengusik keluarga saya gitu. Sampai dia membuang kotoran, sampai dia memfitnah. Bahkan setelah suami saya nggak ada. Sampai saat ini saya masih bisa terus mendoakan yang ngadu, begitu seperti kata Pak Ustadz. Dan itu membuat saya bahagia karena ternyata bukan saya yang berbuat seperti itu. Tapi kan saya juga pingin gitu ngelihat saudara saya ini, apa dia berubah. Bahkan di bulan Ramadan ini dia tidak berpuasa, bahkan dia minum kopi di luar. Dan itu banyak yang tahu semua. Bahkan dia mengumpulkan teman-temannya yang pencinta burung, sampai rumah saya penuh kotor. Baik, cukup, saya nangkep poinnya. Saya ingin hati saya tuh bisa lebih lapang, lebih dia. bahagia gitu Pak Ustadz, walaupun dalam kondisi saya tersakiti. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Teteh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang akan membuat dada kita lapang. Fahami dalam hidup ini, Bapak Ibu, ada yang namanya peta kendali. Coba diulang, apa? Peta kendali. Peta kendali itu apa?
ada sesuatu yang itu dalam kendali kita, dan ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Kenapa orang jadi stres, jadi overthinking, dadanya sempit? Karena fokusnya pada apa-apa yang di luar kendalinya. Padahal yang dihisap sama Allah itu hanyalah apa-apa yang ada dalam kendali kita. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, sikap orang, pandangan orang, omongan orang, itu dalam kendali apa di luar kendali? Jawab yang tegas. Ya. Ini kabar bahagianya Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu dengar kabar ini harusnya bahagia. Apa itu? Sesuatu yang di luar kendali kita, itu nggak ada hisapnya buat kita. Ya. Makanya saya bersumpah, demi Allah, dizolimi, dihina, direndahkan, gak ada bahayanya sedikit pun. Yang depannya di itu gak bahaya, Pak. Yang bahaya itu yang depannya Apa Pak? Menzolimi, menipu, menghina, merendahkan. Jadi Bu, Bunda, Teteh, dada kita akan lapang kalau kita fokus pada apa-apa yang ada dalam kendali kita. Ya. Dan kalaupun termasuk Pak, sikap pasangan, sikap anak, sikap orang-orang yang kita cintai, itu dalam kendali apa di luar kendali? Luar kendali. Kalau sikap orang-orang yang kita cintai dalam kendali, harusnya nggak ada anak Nabi yang kafir. Nabi siapa yang anaknya kafir? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang istrinya kafir? Nabi Lut alaihissalam. Nabi siapa yang ayahnya kafir? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wanita solehah siapa yang suaminya kafir? Ibunda Asiyah, istrinya Fir'aun. Nabi siapa yang pamannya kafir? Rasulullah Muhammad SAW. Nabi aja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang mereka cintai. Kita Nabi siapa? Makanya kan dakwah itu hanya menyampaikan. Sebaik-baiknya dakwah itu dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa, Bu, orang mau ngomong apa, orang mau bersikap apa, itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana respon kita. Jadi kalau boleh saya sarankan Teh, geser fokusnya. Fokusnya bukan keluar, fokusnya kemana? Ke dalam. The only way out is in, katanya begitu. Semua jalan keluar itu dimulai dari diri sendiri. Apapun yang ada di luar diri kita itu nggak ada efeknya. Yang berefek itu bagaimana cara kita meresponnya. Apalagi sekedar orang ngomong apa, orang berkata apa. Kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrok. Berharap semua orang suka sama kita, itu mustahil. Ya. Termasuk sama orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu. Pasangan, anak. Makanya banyak orang belajar ilmu parenting. Tapi ilmu parenting itu nggak bekerja. Kenapa? Karena salah mindset. Seakan-akan parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari ilmu parenting itu apa? Bagaimana mengubah diri. Apa? Kalau Anda mengeluh. Jadi, Pak, istri itu dalam kendali apa di luar kendali, Pak? Hah? Ada yang bilang sama saya, kayaknya saya dalam kendali istri, mas saya itu. Bu, suami itu dalam kendali apa di luar kendali, Bu? Yang benar, yakin. Saya soalnya udah kenyang dicurhati sama ibu-ibu soalnya. Mas, suami saya begini, susah mas disuruh sholat. Apalagi sholat subuh, apalagi ke masjid. Makin saya ngotot, makin jadi. Ya itu salahnya. Fahami dulu kaidahnya. Bahwa kita nggak bisa mengubah siapapun. Hidayah itu datangnya dari Allah. Termasuk nih Bu, nih. Ceramah seperti ini nggak bisa mengubah Bapak Ibu. Yang dalam kendali saya apa? Sebagai penyampai, niatnya pastikan ikhlas. Kita sempurnakan ikhtiarnya, soundnya bagus, ruangannya nyaman, masjidnya nyaman. Perkara ini hidayah masuk ke hati Bapak Ibu itu udah bukan kendali saya lagi. Tapi itu wilayahnya siapa? Wilayahnya Allah. Mungkin nggak ada kejadian begini. Dua orang duduk bersebelahan di pengajian yang sama. Bersebelahan duduknya, materinya sama, ustadznya sama. Tapi ketika pengajian berakhir, dampak pada dua orang itu berbeda. Mungkin nggak? Yang satu habis pengajian, Masya Allah, berubah luar biasa, tercerahkan. Sebelahnya, biasa aja. Mungkin? Kenapa bisa begitu? Karena hidayah itu bukan milik ustadz.
Hidayah itu bukan milik dai, bahkan bukan milik nabi sekalipun. Dalilnya jelas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tuh sering fokus pada apa-apa yang di luar kendali gitu. Enggak. Kalau kita mau menghabiskan energi, mau memusatkan perhatian, pusatkan perhatian kita pada apa-apa yang dalam kendali kita. Diri kita, sikap kita, respon kita, ya, apa-apa yang ada di dalam diri kita. Bahkan kata para ulama, siapa-siapa yang fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan bikin rapi hubungannya dengan orang lain. Ya. Artinya Bapak Ibu, apalagi dalam kajian-kajian penyakit hati itu. Kadang-kadang kita tuh kalau ikut ngaji tentang tazkiyatun nafs, itu suka fokusnya sama orang, betul ya? Padahal semua yang disampaikan oleh dai itu harusnya kita tujukan kepada siapa? Diri sendiri. Jadi gitu Bu, supaya lapang tuh gimana? Mulai dari diri. Saya pengen mengubah suami, mulai dari diri. Solehahkan diri Anda. Tobat, tempat diri Anda. Berikan pelayanan terbaik. Ya. Doakan dengan doa terbaik. Maka semoga dengan itu Allah lembutkan hatinya. Ya. Sama, kita pengen punya anak soleh soleha. Bagaimana kuncinya? Bapak Ibu, kalau pengen punya anak soleh soleha, kuncinya gampang. 3, apa? 1, contoh. 2, contoh. 3, contoh. Ya. Dia sendiri Pak. Makanya kata Rasulullah, ibda binafsik. Makanya punten ya Bapak Ibu, saya tuh insya Allah tidak terlalu khawatir dengan kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Saya nggak terlalu khawatir. Tapi yang saya khawatirkan adalah kenakalan orang tua. Ya, serius Bapak Ibu. Saya itu kalau ada anak nakal begini, saya lihat aja orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, sholatnya bener, itu tinggal tunggu waktu aja. Tapi kalau yang nakal orang tuanya, waduh, angkat tangan ya Pak. Jadi artinya poin saya apa? Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kalau kita ingin mengubah lingkungan sekitar kita, mulai dari siapa? Mulai dari diri. Tunjukkan respon terbaik, akhlak terbaik, doa terbaik, dan tips berikutnya terus aja Bu doain. Ya. Jadi dengan begitu kalau kita fokusnya ke diri, insya Allah dada kita lebih lapang.